Indonesia baru saja berduka dengan kepergian seorang entertainer yang luar biasa, Bunda Dorce. Kita menyebutnya sebagai Bunda, walaupun beliau selama hidupnya mengatakan terserah mau dipanggil Bapak juga saya oke, dipanggil Mbak saya oke, dipanggil Sis saya oke, mau dipanggil Dorce saya juga oke. Seorang yang patut kita kagumi. Terlepas dari segala kekurangannya, kita semua tentu mempunyai kekurangan. Dan ada sekelompok orang yang senang membicarakan kekurangan orang lain, tapi saya lebih senang membicarakan kelebihan dari orang-orang seperti ini. Bunda Dorce adalah seorang entertainer yang hebat yang kemudian pergi ditangisi oleh banyak orang. Tapi dia juga patut dijadikan contoh untuk banyak waria lainnya atau yang disebut sebagai transgender. Saya sering kali ketika memberikan seminar atau memberikan pelatihan-pelatihan di berbagai perusahaan, setelah saya bicara kemudian ada sesi hiburan dan salah satu pengisi yang sering saya bertemu adalah Dorce, seorang entertainer sejati yang hebat sekali. Dia bisa menghibur dan membuat ruangan itu bergelegar, berinteraksi dengan para penonton, mengajak penonton yang bisa menyanyi, kemudian juga ikut menyanyi, dan dengan segala kelucuannya, dia memang orang yang pandai membaca suasana, pandai membaca situasi. Bunda Dorce adalah orang yang menurut saya pantas kita acungi jempol karena bersama dengan teman-temannya pernah mengisi siaran televisi dan ditunggu oleh banyak orang. Pada tahun 1980-an misalnya, dulu kalau kita bicara tentang kaum waria, orang-orang Jakarta biasanya tahu menemukannya di sekitar Taman Lawang. Taman Lawang ini berada di tepian daerah Menteng, sekitar Jalan Sumeneb dan Latur Harari. Saya masih ingat ketika dulu saya kuliahnya di UI, masih di Salemba, belum pindah ke Depok. Setiap kali kami belajar sampai malam, perpustakaan tutup jam 10 malam, kemudian kita mencari makan dengan teman-teman. Satu orang teman yang mempunyai kendaraan, membawa mobilnya, kami makan sate di daerah Menteng. Setelah itu kemudian kita iseng karena penat sekali belajar sampai malam, kita berpikir mau kemana kita ini. Seringkali teman-teman kemudian berpikir untuk pergi ke daerah Taman Lawang. Apa yang kita lakukan? Tiada lain adalah ya anak muda mencari hiburan dengan menggoda banci, kita menyebutnya seperti itu. Belakangan saya sangat menyesal karena ternyata apa yang kita lakukan itu memang sangat tidak pantas. Terutama ketika itu kita ingin mendorong salah satu teman yang wajahnya alim sekali. Selalu menyebut apapun dosa, menyebut kaum waria itu jahat, tidak pantas. Seakan-akan itu adalah ciptaan Tuhan yang defect. Dan kami tidak sepakat dengan kawan kami itu. Maka kami bawa dia ke Taman Lawang dan setelah itu kemudian kita sodori ke kaum waria itu. Tapi setelah itu kita sadar bahwa ternyata mereka minta dihargai. Jangan sembarangan bertindak terhadap kaum waria. Pengalaman itu tentu sangat berkesan kepada saya dan teman-teman di UI, membuat kami menjadi lebih respect kepada kaum waria. Ternyata di antara kaum waria itu ada sekelompok orang yang kemudian ingin keluar dan mereka mengatakan kita tidak mungkin hidup terus berada di jalanan. Tokoh itu antara lain adalah Bunda Dorce itu. Kalau kita baca sejarahnya, ada sekelompok waria yang kemudian memutuskan untuk tidak lagi berada di jalan. Tidak menjajakan seks di jalan, tidak menjadi penghibur di pinggir jalan. Tapi mereka kemudian mendirikan sebuah grup. Dan grup itu kemudian mengantarkan Bunda Dorce sebagai artis terkenal. Pendirinya adalah seorang waria bernama Mirna. Mirna kemudian juga mengajak artis-artis lainnya. Ketuanya sebagai ketuanya adalah Mirna. Kemudian yang pandai menyanyi dan melawak itu adalah Dorce. Di samping ada tokoh-tokoh lainnya, jadi cukup banyak pada waktu itu. Salah satunya adalah saya pernah mewawancari yaitu Chenny Han. Chenny Han pernah menjadi Ratu Waria Sejagat. Sebagai Ratu Waria Sejagat, Chenny Han juga ingin keluar dari Taman Lawang. Dia pernah berada di sana. Dia bercerita kepada saya ketika saya sebagai wartawan dulu. Kemudian dia mengambil jalan untuk bergabung dengan Fantastic Doll. Dari situ kemudian dia ikut kontes Ratu Waria Sejagat. Dan terpilihlah dia di Amerika Serikat sebagai Ratu Waria Sejagat pada tahun 1992. Nah, kemudian para entertainer ini berkumpul dan mereka mendapatkan pendapatan yang sangat baik. Ketika sejumlah artis masih pontang-panting, kesulitan, mereka sudah merajai televisi, muncul di panggung-panggung hiburan, di Ancol, di hotel-hotel mewah. Mereka tampil dan masyarakat sangat menggemari mereka. Setelah itu kemudian kita menyaksikan mereka itu berkembang sangat pesat
dan profesinya kemudian berkembang tidak hanya sebagai entertainer di televisi atau di panggung hiburan, tapi kemudian mereka juga menghasilkan buku, mereka juga menjadi pembicara seminar, mereka juga mendirikan perusahaan, mereka kemudian menjadi MC, mengisi acara, dialog, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang melakukan perubahan seperti inilah adalah orang-orang yang tidak membebani masyarakat dan tidak ingin terkurung dalam beragam kesulitan. Walaupun saya juga sempat sangat terganggu ketika menyaksikan sebuah film dokumenter di YouTube yang berjudul I Want My Sex Back. Saya mau gender atau jenis kelamin saya kembali lagi, dengan subjudul Transgender People Who Regretted Changing Sex, yaitu mengenai orang-orang tokoh-tokoh yang menyesal telah melakukan operasi ganti kelamin. Mereka antara menyebutkan at the moment ketika mereka kemudian dioperasi, itulah penyesalan mereka seumur hidup. Dan tentu ada orang-orang yang seperti itu, dan mereka mengatakan itu salah besar. Tetapi kalau kita melihat tokoh-tokoh lainnya, tidak semuanya seperti itu. Karena di dunia ini juga ternyata banyak sekali sekarang pemimpin yang hadir karena mereka latar belakangnya juga adalah transgender. Salah satunya adalah Rachel Levine, seorang senator di Pennsylvania yang kemudian menjadi Nation's Assistant Secretary of Health. Kalau diterjemahkan kurang lebih berada pada posisi yang penting di sektor kesehatan lah. Di samping tentu ada sejumlah tokoh-tokoh lainnya. Dan kepergian Bunda Dorce tentu menimbulkan duka yang dalam dari banyak orang di Indonesia yang pernah dihibur, yang terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Dorce ketika dia keluar dari Taman Lawang, keluar dari kehidupan yang biasa-biasa saja, dan kemudian hidup berjuang menjadi orang yang terhormat. Tentu saja sampai hari ini masih banyak kaum waria yang menjadi korban olok-olok di masyarakat. Kalau menjadi penghibur di pinggir jalan, sering sekali digoda, diganggu, ditarik-tarik, ditimpuk, dikata-katai, ya masih ada itu. Tapi saya kira kepergian almarhum Dorce ini baiknya kita renungkan bersama, bahwa siapapun juga kita, jangan fokus pada kekurangan mereka, tapi hargailah setiap orang itu juga mempunyai kekuatan-kekuatan. Lantas apa yang bisa kita pelajari dari seorang Dorce yang kemudian melakukan transformasi? Di sini ada cara berpikir yang barangkali bisa menjadi refleksi saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah big picture thinking. Penulis John Maxwell yang menggali kitab suci menemukan bahwa ternyata tokoh-tokoh hebat para nabi itu selalu memiliki yang disebut dengan big picture thinking. Demikian pula dengan para CEO, para tokoh masyarakat, selebritis yang berhasil keluar sebagai pemenang adalah mereka yang memiliki big picture thinking. Dia mengatakan, so anyway kita semua harus berpikir, why don't you think big? Berpikirlah yang besar. Saya kira Dorce tidak ingin terperangkap dengan cara berpikir kecil. Dia ingin melakukan sesuatu yang besar. Walaupun sebagian besar orang-orang seperti ini seringkali gagal sekolah, mengalami bullying yang cukup besar, tetapi mereka berpikir besar. Itu yang pertama. Setelah itu kemudian mereka mencari yang disebut creative thinking. Harus ada proses kreatif. Rata-rata orang-orang seperti ini memiliki keahlian, punya skill yang sangat baik. Apakah itu di bidang makanan, memasak, potong rambut, bridal, desain, dan lain sebagainya. Bahkan dalam politik. So, kalau sudah ketemu dengan proses berpikir kreatif, menjadi manusia kreatif, maka kemudian harus masuk yang ketiga, yaitu adalah focus thinking. Berpikirnya harus fokus, kemudian tekuni bidang itu. Dorce tekuni bidang entertainment. Dia ikut Mirna, tetapi kemudian dia tampil solo, dan setelah itu dia melakukan serangkaian transformasi dalam hidupnya. Dan yang keempat, tentu saja adalah realistic thinking. Dorce sangat realistis. Bahkan ketika di akhir hayatnya, dia mengatakan keinginannya ingin dikebumikan sebagai apa. Tapi kalau tidak bisa, dia juga realistis. Bisa dikubur secara A atau secara B. Sangat realistis. Manusia seperti Dorce ini berkembang dari masa ke masa. Dia bertemu dengan banyak orang, tetapi dia memiliki kepemimpinan atau cara berpikir yang realistis. Itu adalah yang keempat. Dan yang kelima, tentu saja orang yang berpikir besar harus berpikir strategis, strategic thinking. Dorce misalnya ketika bekerja sebagai seorang entertainer, sebagai seorang penyanyi, pelawak,
Dia tahu di televisi itu ada masa berakhirnya. Setelah itu kemudian dia masuk ke dalam panggung hiburan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Kemudian dia mengisi talk show. Jadi sangat strategik sekali. Tetapi ada hal yang berbeda antara Dorce dengan selebritis lainnya. Tadi pagi saya berbicara dengan orang yang pernah menjadi mitra kerja di televisi, Eko Patrio. Eko Patrio sekarang adalah seorang politisi, tapi sebelumnya Eko Patrio adalah seorang pelawak dalam grup Patrio. Kemudian dia mulai belajar menjadi MC. Dalam perjalanannya itulah dia bertemu dengan Bunda Dorce di salah satu stasiun televisi. Eko Patrio bercerita kepada saya, ada hal yang tidak dimiliki oleh artis-artis lain. Apa itu? Inilah yang saya sebut sebagai shared thinking dan unselfish thinking. Dorce adalah orang yang sangat tidak selfish. Eko Patrio bercerita kepada saya, Dorce semasa hidupnya, dia tahu sebentar lagi akan dapat uang di salah satu stasiun televisi. Padahal uang itu belum diterima, tapi uang itu sudah dia serahkan kepada anak-anak yatim di tempat yang dia bina atau ke tempat lain. Tidak mengherankan, Dorce ini memiliki anak yatim yang dia bantu dalam jumlah yang sangat besar. Dia juga membangun rumah gadang di kampung halamannya. Jadi ini adalah tipe manusia yang unselfish. Memang orang-orang yang berhasil itu rata-rata adalah manusia yang tidak selfish. Begitu kita selfish, kita tidak mempunyai teman. Dorce adalah sosok yang mempunyai banyak teman. Dari berbagai kesulitan itu kemudian Dorce juga menjalankan salah satu hal yang penting sekali yang dijelaskan oleh John Maxwell. Apa itu? Possibility thinking. Banyak orang yang tidak mampu berpikir possibility. Dan sebagian hanya mampu berpikir probability, mungkin, ya. Jadi hidup ini ada probability-nya, mungkin. Tapi daya juangnya kurang kuat. Orang yang memiliki daya juang yang kuat bisa merealisasikan sesuatu yang kata orang adalah mimpi. Dan mimpi itu dari probable, dari kemungkinan menjadi possible. I am possible. Kita bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita. Dia mempunyai kekuatan yang besar untuk merealisasikan mimpi-mimpinya. Walaupun dia itu barangkali tidak bisa untuk memiliki uang dalam jumlah besar untuk kepentingan pribadinya. Karena dia unselfish dan selalu sharing pada yang lain. Dan yang terakhir, ini yang tidak dimiliki oleh Dorce. Yaitu dia tidak melakukan yang disebut bottom line. Bottom line thinking. Berpikir tentang bottom line. Selebritas, entertainer, tokoh-tokoh termasuk CEO, termasuk pengusaha yang hari ini berjaya, harap diingat bahwa hari tua Anda memerlukan biaya yang sangat besar. Tentu saja ada baiknya Anda mempunyai tabungan yang cukup untuk merawat kesehatan Anda, agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Tetapi nasihat ini tentu tidak mudah, karena sebagian kita memang bahagia sekali ketika bisa mendapatkan pendapatan. Seperti kata mendiang Gus Dur mengatakan terima kasih. Setiap kali Gus Dur mendapatkan honorarium dari suatu tempat di mana Gus Dur diundang berbicara, seringkali dia sudah punya rencana untuk menyerahkan kepada orang lain. Terima kasih. Itulah yang disampaikan mendiang Gus Dur kepada saya pada suatu ketika. Di akhir hayatnya, Bunda Dorce memang tidak memiliki uang yang cukup. Saudara Eko Patrio tadi mengatakan pada saya, itu persoalannya. Karena setiap dia terima, dia kasih. Bahkan belum dia terima, dia sudah mengatakan, kan besok saya bisa terima lagi. Jadi saya serahkan aja pada orang. Bunda Dorce adalah orang yang sangat tulus, yang memberikan bantuan pada banyak orang. Dia pasti dikenang. Saya tidak ingin berkata panjang lebar tentang mendiang Dorce, selain menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai salah satu generasi yang pernah terhibur di televisi, dan saya melihat Dorce adalah sosok yang luar biasa. Masih banyak kaum waria di Indonesia, kaum transgender yang belum mengalami penerimaan yang cukup baik. Saya tentu ingin memberikan rasa empati saya yang besar pada saudara-saudara, karena saudara-saudara pun juga bisa berkontribusi yang besar bagi Indonesia, bagi dunia, bagi kemanusiaan. Jadi mari kita bangun diri kita masing-masing. Ada kemampuan berpikir yang harus kita bangun. Mulai dari berpikirnya harus lebih kreatif, berpikirnya harus berpikir besar, harus fokus, kemudian realistis, strategic, possibility, popular thinking, share thinking, unselfish, dan kalau bisa kita tetap memiliki the bottom line.
rasa duka saya yang sangat dalam untuk Bunda Dorce. Kita doakan agar beliau diterima di sisinya. Mari kita saling membangun, stay relevant.